Faustasika Dias Elvana dari kelas 1F Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman di tempat kerja, tapi sebelum itu saya akan mewawancarai salah satu staf di Kebab Babarafi UMS Menco City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustasika Dias Elvana, NIM 225211232 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Jakarta. Saat ini saya akan mewawancarai Mas Yeriko, salah satu staf dari Kebab Babarafi Menco City. Ya. Selamat siang Mas Yeriko. Siap. Keanekaragaman di tempat kerja ini kan pasti berbeda-beda ya di setiap perusahaan atau tempat kerja. Nah, kalau di sini tuh apa aja sih Mas keanekaragamannya? Untuk keanekaragaman di Kebab Babarafi bermacam-macam Kak. Jadi di sini baik dari agamanya, baik dari cara berbicaranya, bahasanya, daerahnya, budaya banyak sekali. Karena di sini karyawan di sini bukan hanya dari Jawa saja, tapi juga banyak yang dari luar Jawa. Termasuk dari agamanya ada yang Islam, ada yang non-Islam juga ada di sini. Dan untuk dari bahasanya pun juga nggak hanya Jawa. Jadi di sini kebanyakan kita memakai bahasanya bahasa standar nasional Indonesia atau bahasa disebut bahasa Indonesia. Karena mengingat dari teman-teman sebagian karyawan sini kan tidak semua pandai berbahasa Jawa, jadi bisa disamaratakan kita bahasanya pakai bahasa Indonesia untuk memperjelas gitu. Kalau menurut kakak, apa sih pentingnya keanekaragaman di tempat kerja itu? Kalau menurut saya pentingnya keanekaragaman di tempat kerja itu sangat penting sekali karena Indonesia ini kan sangat luas sekali. Indonesia ini sangat luas sekali, bermacam-macam suku. Kita gambarkan sebagai di outlet sini aja lah. Karena di outlet sini itu tadi yang saya sebut, tidak hanya orang Jawa saja yang kerja di sini. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi juga. Nah, jadi mereka-mereka yang dari luar Jawa itu nggak harus mengikuti bahasa sini gitu. Istilahnya ya itu tadi yang saya bilang, harus kita belajar untuk gimana caranya biar berbaur dengan menggunakan bahasa yang jelas untuk mereka yang di luar Jawa. Kalau misalkan mereka bisa belajar bahasa Jawa ya kadang mereka bisa, tapi ya, untuk menjaga, untuk istilahnya untuk mempermudah berkomunikasi, kita memakai bahasanya bahasa Indonesia. Terus juga untuk dari rasa toleransi, nah itu kan kita negara Indonesia ini kan negara yang penuh dengan toleransi, jadi kita harus mengikuti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun agamanya beda, budayanya beda, kita tetap satu. Istilahnya kita tetap menghargai mereka mau menganut apa, mereka mau gimana, itu tetap kita hargai. Kalau kita bisa rukun, bisa kompak, semua nanti akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kakak kan asalnya bukan dari Solo ya? Betul sekali. Kalau boleh tahu gimana sih Kak cara beradaptasi di tempat kerja yang mayoritas orang Solo ini? Terus apa ada kesusahan dalam beradaptasi di sini gitu? Kalau untuk itu banyak sekali. Jadi dulu saya sebelum karena memang saya asli Kalimantan, asli luar Jawa, jadi untuk beradaptasi dengan orang Jawa ini sedikit sulit. Contohnya saja, kalau cara melafalkan atau berbicara kepada orang-orang Jawa, saya harus ngomong Jawa, tapi lidah saya kadang terbelit. Mungkin orang Jawa mau ngomong bahasa Jawa terus saya nggak ngerti gitu. Jadi beradaptasi itu karena keseringannya saya dengar mereka ngomong bahasa Jawa, mungkin ada sedikit-sedikit kata-kata bahasa Jawa yang bisa saya pahami. Jadi mereka ngomong bahasa Jawa saya mengerti, tetapi untuk melogatkan, untuk membalas komentar mereka, membalas
pendapat mereka tuh susah. Jadi saya tetap pakai bahasanya bahasa Indonesia. Iya. Tapi ngerti. Tapi tahu gitu ya. Itu cukup istilahnya kalau dibilang beradaptasi gimana ya itu tadi, karena keseringan aja dengar, jadi akhirnya ya udah terbiasa walaupun belum bisa mengucapkan, kan setidaknya kan paham maksudnya itu apa, tinggal kitanya yang membalasnya dengan bahasa pokoknya ya bahasanya baik lah gitu. Oh iya. Gimana sih Kak cara menciptakan tempat kerja yang inklusif? Cara menciptakan kerja yang inklusif ini menurut saya memang kan ini kan kita kan sebuah tim, kita ini kan karyawan yang mana karyawan ini memang dituntut gimana caranya biar bisa dengan karyawan lain makin rukun, makin kompak, kerjasama yang baik. Itu tadi dengan caranya mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang nggak benar, mungkin bisa dikasih tahu, terus diarahkan gimana cara-caranya. Terus kalau misalkan ada ada masalah-masalah miskomunikasi, itu kalau bisa dimusyawarahkan, dirundingkan gimana caranya, kenapa begitu. Terus kalau misalkan ada permasalahan yang benar-benar tidak bisa diselesaikan, itu harus ada yang mengalah. Maksud mengalah itu kalau Jawanya ini yang saya tangkap ya, keporongalah itu kan ngalah. Kalau orang yang ngalah pasti dia nggak akan lagi diperpanjang. Jadi tapi intinya ini kita sebagai satu karyawan, satu manajemen, kita harus gimana caranya kita harus kompak, kita harus rukun, kita harus kerjasama yang baik, karena kita ini sama-sama saudara di outlet yang kita kerja di sini. Intinya persaudaraan itu. Di sini ada nggak sih Kak bentuk implementasi diversity management? Ada. Jadi di sini untuk karyawan kan juga difasilitasi. Mungkin karena kita kerjanya di outlet yang tertutup, mungkin ya ada fasilitas seperti musik, seperti tempat istirahat. Kalau misalkan jadi di sini tuh ada tempat istirahat untuk karyawan. Kalau misalnya memang karyawan lagi capek, lagi sakit, jadi kita difasilitasi kamar untuk istirahat. Terus ada obat-obatan juga, terus juga ya itu tadi ada kayak musik biar gak jenuh, biar gak seperti itu, untuk fasilitas kinerja biar kita tambah semangat gitu. Apa ada hambatan implementasi diversity management? Untuk hambatan sendiri, insya Allah tidak ada ya. Untuk hambatan sendiri, insya Allah untuk saat ini tidak ada, ya fan aja sih. Menurut saya fan aja sih untuk hambatan. Ya paling cuma tinggal gaji sih. Oh, kenapa tuh Kak gajinya? Ya mungkin semua ini kan memang akibat dari inflasi kali ya, inflasi Rusia Ukraina. Jadi kan dari barang jasa dan barang semua naik, harga naik semenjak dari kebijakan moneter ini kan semua pada naik. Jadi imbasnya juga bukan di perusahaan besar, justru di perusahaan kecil ya. Seperti kita ini juga kena imbasnya gitu. Ya mungkin ownernya mungkin bisa perhatian gitu. Gitu, jadi lebih memperhatikan lagi gitu ya. Bisa memperhatikan lagi gitu. Iya. Seperti itu sih, mungkin maybe seperti itu. Terima kasih Kak sudah mau diwawancara Sama-sama. dengan saya. Mungkin sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman di tempat kerja itu sangat penting dan menciptakan suasana kerja yang sangat nyaman, serta kita juga harus saling menghargai sesama rekan kerja agar menciptakan ikatan kekeluargaan. Sekian tugas manajemen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.